Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Artanosa Crossbreed. Apa kabar kawan-kawan, sahabatku kicau mania Nusantara, khususnya lovebird mania Nusantara? Lama saya tidak muncul di channel saya karena saya lagi sibuk dan ngejar target untuk uang PP pulang pergi mudik. Karena udah lama saya nggak mudik ke Banda Aceh. Asli saya sih Aceh besar, tapi bertetangga dengan Banda Aceh. Nah, sekarang saya kembali lagi di channel YouTube saya karena saya udah agak renggang. Target udah selesai lah, udah alhamdulillah bisa pulang pergi. Nah, saya kembali lagi di channel saya. Saya ingin menjelaskan apa yang harus kita lakukan saat emosi burung itu naik, birahinya rendah, tidak seimbang. Pokoknya saat emosinya naik tapi birahinya di bawah emosi. Nah, bagaimana caranya? Kita harus tahu dulu dan pahami karakter lovebird kita. Apa yang harus kita naikkan birahinya atau emosinya yang kita turunkan. Nah, jika lovebird kalian ini ada dua karakter nih, si lovebird ini. Ada yang birahinya naik, dia mau kerja di lapangan. Ada yang birahinya standar, birahinya rendah, dia kerja di lapangan. Itu dua karakter ya. Dia kalau birahinya tinggi dia mau kerja, ada yang birahinya rendah dia mau kerja. Nah, dua karakter. Jadi saya pisah, penjelasan saya pisah. Nah, jika lovebird kalian itu settingan rendah, milet kiloan, dia hariannya settingan rendah, maka emosinya itu harus kalian turunkan. Karena apa? Karena saat si lovebird kita itu dia kan rendah, dia ngekek naik, birahinya naik makin muncak. Saat digantangkan kan, kalau mau karakter lovebird settingan rendah itu dia ngekek itu barengan dengan birahinya. Nah, birahinya dia naikkan pelan-pelan sambil ngekek, naikkan pelan-pelan sambil ngekek sampai mentok. Nah, itu biasa di sesi pertama. Gacor, maksimal, kerjanya maksimal, ada settingan rendah seperti itu. Nah, jika emosinya tinggi tapi birahinya kita si lovebird itu settingannya rendah, maka kita harus turunkan birahinya, emosinya yang kita harus turunkan. Nah, bagaimana caranya? Ada tiga. Saya jelaskan di channelnya RD Kicau itu ada 4, karena yang keempat ini kita harus naikkan birahinya. Nah, sekarang saya pisah di channel saya pisah. Ada 3 ya. Nah, cara pertama kita harus mandikan burung semi basah. Nah, semi basah di lapangan ini, kita cerita di lapangan nih. Semi basah, kita mandikan burung semi basah, tapi jangan dijemur. Kita semi basah, sapsu sama untulannya, mau sama untulan mau sama single. Kita semi basah, baru kita angin-anginkan berdua. Nah, sampai burung itu tidur, bukan tidur ya, maksudnya burung itu udah nyantai berdua sama untulannya, udah meremelek. Itu bukan settingan meremelek, bukan. Zaman dulu ada settingan meremelek. Nah, settingan itu untuk menurunkan emosinya. Nanti saat dia berisah lagi, kita semprot lagi semi basah. Udah gitu, udah main pertama maksimal nih, seandainya maksimal main pertama. Nah, main kedua naik emosinya.
Nah, kita lihat nih kalau sistem mandi semi basah nih di lapangan. Nah, habis main leg pertama langsung semprot semi basah. Nah, dia gelisah lagi, semprot lagi semi basah. Nah, sampai dia tenang. Nah, udah seperti itu, kita main kedua. Kalau dia kerja maksimal berarti settingannya pas. Tapi kalau dia kerjanya nggak ada sama sekali, nggak ngekek, berarti kita tidak bisa pakai cara mandi semi basah di lapangan. Nah, berarti kita pakai cara kedua. Cara kedua nih ada efek samping sih. Karena pas makin cara kedua ini kita mainkan krokotan. Krokotan itu apa? Krokotan itu gigitan kayu buat lovebird. Nah, yang sering kita cantel di kandang. Karena apa? Kalau main krokotan ini bagus untuk lovebird yang sistem untulan, tidak sama sistem cabut di rumah. Ini kita cerita betina ya. Nah, sistem untulan yang dicabut langsung gantang. Burung itu biasa dicabut langsung gantang, jalan bunyi kan. Nah, itu kita pakai dengan sistem krokotan. Nah, karena apa? Karena sistem krokotan ini nggak bisa lama kita pisahkan dari untulannya. Karena apa? Karena si betina ini kan si betina ini sensitif, untuk naik emosi itu sangat sensitif, sangat cepat. Maksudnya ketemu burung baru aja dia udah naik emosi. Nah, birahinya kadang nggak ada, kadang stabil, kadang seimbang dengan emosi. Nah, kita pakai krokotan untuk untulan yang dicabut langsung gantang bunyi ya. Nah, itu bisa pakai krokotan. Cuma emang ada efek sampingnya kalau dia udah nggak tahan atau penilaiannya terlalu lama, terlalu molor, dia bisa nakal lagi. Biasa kan setengah sesi, kalau nggak kita lihat cuaca dia panas atau dingin, dia biasa setengah sesi sudah, biasa di cuaca panas setengah sesi sudah merambat. Nah, itu ngering, efek sampingnya ngering. Karena apa? Kebiasaan gigit yang keras. Nah, dan untuk yang single jangan pakai yang krokotan. Karena apa? Ngajari bulu ngering. Nah, sekarang dengan cara yang ketiga ya. Cara ketiga ini dengan cara banyak ya. Kalau yang dipakai yang di cara ketiga ini sangat banyak. Di Jawa juga banyak. Dengan saya prinsip pribadi, cara ketiga ini untuk menurunkan emosi, bukan menurunkan birahi. Cara ketiganya seperti apa? Dengan timun. Nah, timun itu kalau saya prinsip pribadi itu bukan menurunkan birahi, tapi menurunkan emosi. Karena apa? Kamu perhatikan aja burung yang emosinya naik, kamu kasih timun, dia nggak dimakan, dipatol, pokoknya sambil emosi dia gigitnya itu dibuang, emosi gigit dibuang. Nah, caranya seperti apa? Nah, kasih aja timun itu sampai dia digigit, sampai nggak dibuang lagi, sampai nggak mau makan timun lagi. Udah habis timun itu kan, udah dibuangin, dikasih lagi, dibuangin, dikasih lagi, terus sampai dia nggak mau gigitin lagi. Karena emosi yang tinggi, dia itu kayak mau nerekam timun itu, tapi dibuang, nggak dimakan. Ada yang dimakan kalau dia lapar ya dimakan, tapi kalau dia nggak dimakan itu nggak sampai habis, kebanyakan dia matolin dibuang, matolin dibuang. Nah, itu sangat bagus untuk lovebird yang galak. Dia lovebird itu memang dasarnya sudah galak. Nah, itu bisa pakai timun. Nah, tiga cara ini untuk si lovebird yang settingannya rendah. Ingat, kita harus turunkan birahi, turunkan emosi si lovebird karena settingan kita rendah, birahi rendah tapi bunyi di gantangan. Nah, dan sekarang kita masuk ke fase kedua, yang untuk karakter lovebird yang settingannya itu tinggi. Kalau saya pribadi itu karakter lovebird saya itu yang settingannya mau tinggi tapi jalan, dia harus birahi tinggi, kerja. Nah,
Bagaimana caranya untuk settingan si lovebird tinggi? Kita harus, misalnya nih emosinya tinggi ya, tapi birahinya di bawah dia, kita harus naikkan birahinya sampai mentok. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara ini, kalau untulan, kalau sistem untulan di lapangan, kita buka aja ablak, kita kasih kangkung sebanyaknya sampai dia bosan makannya. Kasih kangkung 5 batang kasihnya. Nah, ini kita harus kita ini kuncinya untuk menaikkan birahinya. Jangan jagung, kangkung. Kalau saya kangkung, naikkan birahinya. Nah, kita cantel aja di kandang bulat sebanyak-banyaknya, mau 5 batang, mau 7 batang, mau seikat, nggak masalah kalau bisa dimasukin ke kandang bulat. Nah, itu untuk untulan. Ingat, itu untuk untulan di lapangan ya, kita cabut di lapangan ya. Tapi dia settingan tinggi, kita cabut di lapangan, kita pakai kangkung sebanyak-banyaknya. Jika burung kamu single bawa cabut dari rumah, itu kita kasih H-3 sebelum gantang kangkung. Tiap pagi kita cacah, selama 3 hari itu kita cacah, tiap pagi ganti kangkung yang segar. Nah, itu untuk cara menaikkan birahi saat emosinya di atas birahi. Nah, kalau seandainya emosinya turun, birahinya naik, kita nanti harus menaikkan emosi. Caranya seperti apa? Nanti di judul berikutnya. Nah, cara keduanya kita main jemur. Nah, jemurnya seperti apa? Kalian kerodong, tapi jangan sampai matahari itu mantul ke si lovebird. Kerodong, buka setting, jemur aja burung itu, mau single mau untulan, itu di lapangan kalian jemur. Ini kita cerita di lapangan. Nah, itu caranya untuk menaikkan birahi saat emosinya di atas birahi supaya seimbang. Ini kita nyarinya seimbang. Karena apa? Burung jalan itu emosi sama birahinya ini barengan, sama-sama segaris. Nah, hanya itu yang bisa saya jelaskan buat kawan-kawan kicau mania Nusantara, khususnya lovebird mania Nusantara. Jika kurang jelas bisa tanya lagi, kalau bisa jangan di skip karena apa, kata-kata saya ini dari satu kata aja bisa buyar semua, pasti nggak ngerti semua karena saya jelasinnya itu yang inti-intinya, nggak ada berputar-putar, nggak ada. Nah, ya itu bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lovebird Nusantara.